Arfan Wijaya menjalani hidup di puncak kejayaan industri, namun setiap langkahnya terasa kosong. Dunia memanggilnya anak emas perusahaan raksasa Wijaya Group, pewaris tahta bisnis yang memegang kendali di usia termuda dalam sejarah perusahaannya. Namun kemewahan yang melekat padanya justru menjadi jerat, membuatnya susah membedakan mana ketulusan dan mana ambisi. Ia menjalani hari-harinya dengan tubuh tegap dan sorot mata yang tak pernah benar-benar istirahat. Para stafnya menyambutnya dengan hormat. Namun ia tak bisa menepis bahwa rasa hormat itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk nama besar yang ia warisi. Para wanita mendatanginya dengan senyum manis. Namun di balik senyum itu ia selalu menemukan motif tersembunyi. Seolah dirinya hanyalah tiket menuju kehidupan yang lebih mudah. Tekanan demi tekanan membuat dada Arfan sesak. Ia mulai menyadari bahwa ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Bahkan cermin kaca di ruang kerjanya hanya menunjukkan citra seorang pemuda yang menjalani hidup sesuai ekspektasi orang lain. Ketika malam tiba, dan semua lampu gedung padam, hanya satu pertanyaan yang menggantung di hatinya, apakah ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia, bukan pewaris kekayaan? Saat kepenatan mencapai puncaknya, Arfan mengambil keputusan yang tak pernah terbayangkan. Ia memutuskan untuk pergi ke jalanan Jakarta, bukan sebagai direktur muda, melainkan sebagai seseorang yang tak dikenal dan tak diperhatikan. Ia merencanakan penyamaran lusuh, pakaian kumal, rambut kacau, wajah kotor, dan sikap yang membuatnya tak terlihat istimewa. Keputusan itu bukan untuk permainan, bukan untuk menguji siapapun, ia hanya ingin merasakan hidup sebagai dirinya sendiri manusia biasa, tanpa gelar dan tanpa benteng kekayaan. Saat malam turun, ia keluar dari apartemen mewahnya tanpa pengawal dan tanpa mobil berlapis keamanan. Ia menapaki trotoar berdebu, merasakan angin kota yang jauh lebih nyata, daripada udara beraroma parfum mahal di kantornya. Dalam langkah-langkah malam itu, ia seolah mulai kembali menemukan denyut jiwanya yang selama ini tertimbun oleh beban warisan keluarga, tanpa disadari malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari berikutnya, Arfan dengan penyamaran lengkap duduk di pinggir jalan dekat sebuah toko kecil di kawasan yang padat pejalan kaki. Bajunya lusuh, wajahnya sengaja ia kotori agar tampak seperti seorang pengemis yang telah lama bertahan hidup di kerasnya kota. Ia memeluk lututnya hanya menatap orang-orang yang berlalu tanpa menoleh. Berjam-jam ia duduk di sana, merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan, ketidakpedulian. Orang-orang melewatinya seolah ia tak pernah menjadi bagian dari dunia mereka. Beberapa memandang dengan jijik, beberapa berpura-pura tidak melihat, dan sebagian hanya menatapnya seperti objek yang mengganggu pemandangan. Namun ketika sore jatuh dan matahari mulai melembutkan cahayanya, datang seorang gadis muda dari dalam toko kecil itu. Ia membawa sebungkus nasi sederhana dan sebotol air. Langkahnya pelan, namun matanya penuh ketulusan yang tidak ia sembunyikan. Ia menaruh makanan itu di dekat Arfan tanpa banyak gerak yang berlebihan, seakan memberi tanpa ingin disebut baik. Arfan mengangkat kepalanya, melihat gadis itu sejenak. Raina, nama yang tertera pada papan nama kecil di seragamnya, memiliki raut wajah lelah. Namun senyum tipisnya menunjukkan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang lahir alami darinya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, melayani pelanggan dengan sabar meski hidupnya tampak jauh dari kata mudah. Tanpa mengetahui siapa Arfan, ia tetap memberi makanan setiap sore, seolah memberi sedikit cahaya untuk seseorang yang hampir tak dikenalnya. Bahkan ketika ia hanya memiliki uang kecil, ia masih menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada sosok lusuh yang menurutnya membutuhkan lebih daripada dirinya. Arfan memperhatikan semuanya dalam diam. Ia melihat bagaimana Raina berbicara sopan kepada pelanggan kasar, bagaimana ia menahan penat demi menyelesaikan pekerjaannya, dan bagaimana ia tetap memilih memberi meski ia sendiri berada dalam kondisi sulit. Ketulusan itu menusuk hati Arfan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perhatian yang tidak datang karena status atau harta. Sebuah perasaan hangat tumbuh perlahan di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini tak pernah ia temukan, bahkan di tengah kemewahan hidupnya. Raina tidak tahu bahwa pria lusuh yang ia beri makan adalah seseorang yang mampu membeli seluruh blok toko kecil itu. Ia memberi karena hatinya jernih, bukan karena berharap balasan. Arfan jatuh cinta pada kebaikan yang sederhana, namun begitu langka itu. Hari demi hari berlalu, dan Arfan semakin tenggelam dalam dunia barunya. Dunia di mana ia bukan siapa-siapa. Dengan menjadi tak terlihat, ia belajar melihat dengan lebih jelas. Ia mulai memahami kerasnya hidup yang ditempuh Raina. Ia melihat bagaimana gadis itu harus bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan toko, menghitung stok barang, dan melayani pembeli tanpa istirahat. Meski begitu, Raina tetap menyisihkan sepiring kecil nasi
atau sepotong roti untuk dirinya yang sedang menyamar. Ia tidak pernah memberi dengan ekspresi iba, ia memberi dengan rasa hormat kepada sesama manusia. Seakan kebaikan itu adalah bagian yang wajar dari hidup. Arfan menyadari bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya bukan sekadar rasa terima kasih. Ada kekaguman yang perlahan berubah menjadi rasa cinta yang kuat. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan yang tidak meminta imbalan, perhatian tanpa motif, dan kehangatan yang tidak pernah ia temukan dalam lingkaran sosialnya yang dingin. Ia sering memperhatikan Raina dari kejauhan, memperhatikan gerak tubuhnya, caranya merapikan rambut yang jatuh ke pipi, caranya menyeka keringat setelah seharian bekerja, serta sorot mata yang tetap lembut, sekalipun dunia memperlakukannya dengan kasar. Ada kekuatan dalam kelembutannya, dan ada keindahan dalam keikhlasannya bertahan. Namun di balik kekaguman itu, Arfan mulai merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa penyamaran ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia sadar bahwa kebenaran suatu hari akan muncul, dan ia tidak tahu bagaimana Raina akan memandangnya ketika mengetahui bahwa pria lusuh yang ia bantu setiap hari ternyata adalah pewaris salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Ketakutan itu menjadi beban yang berat. Namun ia menolak untuk pergi. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat Raina lagi, tidak ingin melepaskan kehangatan yang baru ia temukan dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya ingin dicintai, tetapi ingin menjadi seseorang yang layak dicintai. Dalam diam ia membangun harapan kecil bahwa suatu hari nanti, Raina akan melihat dirinya apa adanya, bukan sebagai pewaris kekayaan, bukan sebagai direktur muda, tetapi sebagai seorang pria yang hatinya telah ia sentuh tanpa sengaja. Takdir perlahan menulis kisahnya. Namun Arfan tahu bahwa badai besar menunggu di ujung perjalanan. Hari-hari berikutnya menjadi ritual yang pelan tetapi kuat bagi Arfan. Ia datang ke tempat yang sama, duduk di sudut yang sama, seolah menjadi bagian dari lanskap kota yang tak dihiraukan banyak orang. Namun bagi Raina, ia bukan sekadar sosok asing. Ia adalah seseorang yang pantas dibantu. Seseorang yang tak ia biarkan kelaparan di tengah hiruk-pikuk kota yang tak peduli. Arfan merasakan sesuatu yang tumbuh lebih dalam setiap kali melihat Raina mendekat, membawa sebungkus makanan. Ia selalu menundukkan kepala agar penyamarannya tak goyah. Tetapi di dalam dirinya ada perasaan hangat yang semakin sulit ia kendalikan. Ia tidak pernah mengalami rindu seperti ini. Rindu yang muncul hanya dari kehadiran sederhana dan kebaikan spontan. Setiap langkah Raina menuju dirinya menjadi detik-detik paling ditunggunya. Setiap gerakan kecilnya, dari menata rambut hingga merapikan apron kerjanya, terekam kuat di ingatannya. Ia mulai menghitung waktu berdasarkan kemunculan Raina, menghitung harinya dengan irama kedatangan gadis itu. Namun semakin dalam ia tenggelam dalam rasa itu, semakin besar rasa takut yang merayapi dadanya. Ia sadar bahwa dirinya jatuh cinta pada seseorang yang tidak mengenal identitas aslinya. Ia jatuh cinta sebagai sosok yang bahkan bukan dirinya. Dan itu membuat hati Arfan bergetar oleh kegelisahan yang belum pernah ia rasakan di malam hari saat kembali ke apartemen mewahnya dengan tubuh masih diliputi debu kota. Arfan sering berdiri lama di depan cermin. Ia memandang dua sisi dirinya, direktur muda yang berwibawa dengan pakaian mahal, dan pria lusuh yang duduk di tepi trotoar menerima makanan dari gadis yang bahkan tidak tahu namanya. Rasa rindunya menjadi pedih, bukan karena jarak, tetapi karena ketidakmampuannya mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa rasa ini harus menemukan bentuknya, namun ia juga tahu, ketika kebenaran terbuka, semuanya mungkin hancur. Rasa itu terus tumbuh, rindu tanpa nama, cinta tanpa identitas. Dan setiap hari, Arfan berharap bahwa waktu akan memberinya jawaban sebelum semuanya terlambat. Raina menjalani hidupnya seperti biasa, namun tanpa ia sadari, kehadiran pengemis lusuh itu mulai memberi warna berbeda dalam hari-harinya. Ia tidak pernah mengakuinya pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri, tetapi ia merasa tenang setiap kali melihat pria itu duduk di sudut tempat biasa. Ada sesuatu yang membuatnya ingin memastikan pria itu makan, ingin memastikan ia tidak sakit atau membeku di malam-malam Jakarta yang dingin. Arfan melihat perubahan kecil itu. Ia merasakan bahwa kehadirannya mulai berarti, bukan hanya bagi dirinya, tetapi mungkin juga bagi Raina. Ini membuat hatinya hangat, namun sekaligus bergetar oleh dilema yang semakin menekan. Ia tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan kebohongan ini berjalan terlalu lama, tetapi ia juga belum siap kehilangan perhatian Raina. Pada suatu sore, Arfan duduk lebih lama dari biasanya, memperhatikan Raina yang sedang menutup toko. Gadis itu terlihat letih, bahunya menurun, langkahnya lambat. Namun sebelum pergi, ia tetap menghampiri Arfan untuk meninggalkan makanan kecil seperti biasa. Tidak ada kata, tidak ada penjelasan, hanya sebuah tindakan sederhana yang menyiratkan kepedulian tulus.
Arfan menunduk saat menerima pemberian itu. Namun kali ini dadanya terasa sangat berat. Kebaikan yang ia terima semakin membuat dirinya merasa bersalah. Raina memberi karena ia pikir pria lusuh itu membutuhkan bantuan. Ia memberi karena hatinya bersih. Dan Arfan merasa tidak layak menerima ketulusan itu selama ia masih bersembunyi di balik penyamaran. Namun setelah Raina pergi, Arfan tetap duduk di tempat itu lebih lama, menatap cahaya lampu toko yang perlahan padam. Ia mencoba membayangkan hidup Raina, hidup yang keras, penuh tanggung jawab, namun tetap ia jalani dengan ketegaran yang lembut. Di tengah segala kehancuran yang ia lihat dalam dunia bisnis, Raina muncul sebagai bukti bahwa kebaikan masih ada di dunia pada malam itu. Arfan menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada Raina, tetapi juga pada keberanian gadis itu untuk tetap baik, meski hidupnya sendiri tidak mudah. Dan cinta seperti itu tidak boleh dikhianati. Ia mulai merasa bahwa cepat atau lambat ia harus memilih antara kebenaran dan kehilangan. Takdir perlahan bergerak mendekat, seakan menunggu momen yang tepat untuk mengguncang segalanya. Hari itu, Arfan kembali ke sudut tempat biasanya dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa waktu yang ia habiskan sebagai penyamaran bukan lagi pelarian, tetapi justru menjadi perangkap emosional yang semakin sulit ia lepaskan. Semakin dekat ia dengan Raina, semakin kuat rasa takut bahwa semuanya akan runtuh saat kebenaran terbongkar. Raina terlihat lebih sibuk hari itu, melayani lebih banyak pelanggan daripada biasanya. Namun di sela-sela kesibukannya, ia tetap mengalihkan pandangan ke arah Arfan untuk memastikan pria lusuh itu tidak pergi atau menghilang tanpa jejak. Ada kekhawatiran kecil dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Arfan ingin melindungi Raina dengan cara apapun. Saat sore tiba, awan gelap menggantung rendah. Hujan deras turun tiba-tiba, membuat para pejalan kaki berlarian mencari tempat berteduh. Raina keluar dari toko dan melihat Arfan yang tetap duduk di tempatnya, tersiram hujan dari kepala hingga kaki. Tanpa berpikir panjang, ia menghampirinya dan memberikan jaket tipis yang ia kenakan. Arfan menerima kebaikan itu dengan kepala menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai terbuka sedikit oleh air hujan. Ia takut Raina akan mengenali garis wajahnya, atau setidaknya menyadari bahwa pria ini tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Hujan semakin deras, dan angin membawa aroma debu dan tanah basah. Arfan tetap duduk, membiarkan dirinya basah kuyup. Bukan karena tak mampu bergerak, tetapi karena ia larut dalam kekalutan batin yang semakin tak tertahankan. Ia ingin berbicara, ingin berterima kasih dengan kata-kata, ingin menjelaskan semuanya. Namun ia tahu bahwa satu kalimat saja akan membuka tabir yang selama ini ia sembunyikan. Di dalam dirinya, dinding penyamaran perlahan retak. Raina berdiri di depan toko, memandang Arfan dengan mata yang penuh kekhawatiran dan iba. Saat itulah Arfan menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Kebohongan ini tidak hanya membebani dirinya, tetapi juga berpotensi melukai satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa hidup kembali. Ketika hujan mulai mereda, Arfan baru berdiri dan melangkah pergi. Setiap langkahnya berat, seolah ia meninggalkan bagian dari dirinya di trotoar itu. Raina menatap punggungnya yang basah, merasakan sesuatu yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Ketegangan dalam hati Arfan semakin menumpuk. Ia tahu bahwa hari ketika semua terbongkar semakin dekat, dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi badai itu. Beberapa hari setelah hujan besar itu, Arfan kembali duduk di tempat yang sama. Namun kali ini hatinya lebih gelisah daripada sebelumnya. Ia merasa waktunya semakin habis. Penyamaran ini, yang awalnya hanya pelarian, kini telah menjadi bagian dari dirinya yang sulit dilepaskan. Ia merasa dekat dengan Raina, tetapi kedekatan itu dibangun di atas identitas palsu. Sore itu takdir akhirnya bergerak. Sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari tempat Arfan duduk. Dua pria dari staf pribadinya, yang telah mencarinya selama 2 hari, turun dengan wajah panik. Mereka bergegas menghampirinya, memanggil namanya, dan tanpa sadar, membeberkan siapa dirinya di depan para pejalan kaki yang mulai memperhatikan. Raina yang baru saja keluar dari toko, membawa makanan kecil untuk diberikan seperti biasa, berhenti di tempatnya. Tatapannya tertuju pada pria lusuh yang sangat ia kenal itu. Namun kini, di hadapannya, 2 pria bersetelan rapi memanggil nama yang sangat berbeda dari sosok yang selama ini ia bantu. Nama itu adalah nama yang tidak mungkin dimiliki seorang pengemis. Arfan berdiri dengan wajah pucat. Menyadari bahwa seluruh rahasianya telah runtuh dalam hitungan detik, orang-orang mulai berbisik, saling menatap, dan sebagian mengambil foto. Sementara Raina berdiri terpaku, tubuhnya kaku seakan waktu berhenti. Dalam 1 detik yang terasa seperti 1000, mata Raina berubah. Ada keterkejutan, ada kekecewaan,
Dan ada luka yang perlahan muncul. Arfan merasakan seluruh dadanya remuk saat melihat itu. Semua ketulusan yang ia terima dari Raina kini berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk. Ia tidak pernah berniat mempermainkan siapapun. Namun kenyataannya, ia telah menyakiti seseorang yang sama sekali tidak layak disakiti. Hari itu penyamaran hancur, dan bersama itu, sebuah hati juga mulai retak. Sejak terbongkarnya identitas Arfan, Raina tidak pernah lagi mendekati tempat ia biasa duduk. Ia bekerja seperti biasa, tetapi gerak-geriknya berubah. Ada jarak yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Ketika pelanggan datang, ia tetap melayani dengan sopan, tetapi sorot matanya kehilangan kehangatan yang dulu selalu menyertai setiap senyumnya. Di ruang kecil toko itu, Raina mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia berusaha mengingat setiap pertemuan, setiap makanan yang ia berikan, setiap detik, ketika ia merasa bahwa ia sedang membantu seseorang yang membutuhkan. Namun kini semua itu terasa seperti sandiwara. Di dalam dirinya, muncul perasaan bahwa ia telah dipermainkan, bukan hanya oleh keadaan, tetapi oleh seseorang yang memiliki segalanya. Arfan, dari kejauhan, terus memperhatikan Raina tanpa berani mendekat. Ia sering berdiri di dalam mobil, melihat toko kecil itu dari kaca gelap. Ia tidak ingin Raina takut atau semakin tersakiti dengan kehadirannya. Namun ia juga tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang menahan dirinya di sana. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa malu, lebih dalam dari rasa bersalah. Itu adalah cinta yang tidak bisa ia hapus begitu saja. Ia memikirkan banyak cara untuk mendekati Raina. Namun setiap rencana runtuh saat ia membayangkan tatapan kecewa gadis itu. Dunia yang tadinya terasa dekat, kini menjadi dua dunia yang sepenuhnya berbeda. Dulu, Raina memberi karena menganggapnya seseorang yang tidak punya apa-apa. Kini, ia mungkin berpikir bahwa semua itu adalah eksperimen, permainan, atau sekadar hiburan seorang pewaris kaya. Arfan menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan tekanan yang tak pernah ia alami meski menghadapi ratusan rapat penting. Tidak ada kesepakatan bisnis yang membuatnya semacet ini. Tidak ada masalah perusahaan yang membuatnya setakut ini. Ia takut kehilangan seseorang yang mencintai dengan tulus, bahkan sebelum tahu siapa dirinya. Dan Raina dengan hatinya yang retak, mencoba kembali hidup seperti semula. Namun setiap kali ia melihat sudut trotoar tempat Arfan dulu duduk, dadanya terasa sesak. Ia tidak hanya kecewa. Ia merasa tertipu oleh harapan kecil yang tidak pernah ia sadari tumbuh dalam dirinya. Keduanya merasakan rindu yang sama, tetapi dipisahkan oleh dinding yang sulit runtuh. Beberapa hari berlalu, dan Arfan tidak tahan lagi. Ia tidak bisa hanya melihat dari jauh. Ia tahu ia harus memperbaiki kesalahan ini, apapun risikonya. Maka suatu sore, ketika toko mulai sepi, ia berdiri di seberang jalan, mengamati Raina yang sedang menutup toko. Ia tidak mendekat, tidak memanggil, hanya berdiri diam menunggu waktu yang tepat. Namun Raina menyadari kehadirannya. Tubuhnya menegang sejenak, tetapi ia berpura-pura sibuk dengan gembok pintu toko. Meski begitu, ia tidak bisa menyembunyikan getaran halus di dadanya. Keberadaan Arfan menghantam emosinya dengan cara yang tidak ia duga. Arfan menunggu Raina keluar. Saat gadis itu akhirnya melangkah, ia tetap berdiri di tempatnya. Raina berhenti sebentar, hanya beberapa meter dari dirinya. Tatapannya tidak lagi seperti dulu, tidak hangat, tidak lembut. Ada tembok di sana, terbuat dari luka yang tidak ia rencanakan. Arfan tidak mengatakan apapun, karena tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Ia ingin menjelaskan, tetapi ia tahu bahwa kata-kata kosong tanpa pembuktian tidak akan berarti apa-apa bagi seseorang seperti Raina. Karena itulah ia hanya berdiri, menatap dengan keinginan untuk menebus semua sakit yang telah ia sebabkan. Raina menatapnya sejenak sebelum kembali melangkah pergi. Namun langkah itu tidak sekuat yang ia harapkan. Ada keraguan kecil, ada rasa yang masih tertinggal, rasa yang membuatnya menahan napas beberapa detik sebelum pergi. Arfan menatap punggung Raina yang menjauh. Rasanya seperti melihat seluruh harapannya pergi bersamaan. Tetapi di dalam dirinya, muncul tekad yang belum pernah ia miliki. Jika selama ini ia hidup dengan semua kemudahan dunia, kali ini ia harus berjuang dengan caranya sendiri, bukan sebagai direktur muda pewaris kekayaan, tetapi sebagai pria yang ingin mencintai dengan jujur. Ia mulai merencanakan cara untuk membuktikan kebenaran hatinya. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan tindakan yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arfan menemukan seseorang yang bukan pilihan, tetapi seseorang yang terasa seperti takdir. Dan ia bersumpah, dalam diam, bahwa ia akan menebus segalanya, meski harus melawan seluruh dunia. Waktu berjalan tanpa memberi jeda bagi hati Arfan yang terus gelisah. Ia tahu bahwa luka dalam diri Raina tidak akan sembuh hanya karena penyesalannya. Ia harus menunjukkan
bahwa cintanya bukan ilusi singkat yang lahir dari penyamaran, melainkan sesuatu yang telah tumbuh melampaui identitas dan status. Maka ia mulai melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meninggalkan dunia yang selalu memuja namanya dan turun ke kehidupan yang lebih nyata. Setiap sore ia datang ke sekitar toko Raina. Bukan untuk memaksa pertemuan, tetapi untuk memastikan bahwa gadis itu pulang dengan aman. Ia berdiri dari kejauhan, menjaga tanpa diketahui. Ia kadang membantu menyapu trotoar tanpa ingin terlihat, atau memindahkan kardus-kardus berat dari pinggir toko saat Raina sedang di dalam. Ia tidak ingin pujian, tidak ingin pengakuan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa cintanya hadir tanpa syarat. Raina menyadari kehadiran itu. Meski Arfan selalu berusaha menjauh, ketika ia menoleh, ia melihat trotoar yang tiba-tiba bersih, kardus berat yang sudah dipindahkan, dan aroma sabun yang tersisa di lantai toko setiap kali ia membuka tutup pintu. Dan meski hatinya masih menyimpan luka, ia tidak bisa mengabaikan kehadiran diam yang terus melindunginya itu. Suatu malam, Raina pulang lebih lambat dari biasanya karena pekerjaan toko yang menumpuk. Toko telah gelap, jalanan mulai sepi, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sisi lain jalan, Arfan berdiri menatapnya dari balik bayang-bayang lampu jalan. Ia terlihat letih, tetapi tekadnya tetap menyala. Raina melangkah, namun suara langkah Arfan yang mengikuti dari kejauhan membuat dadanya menghangat tanpa ia sadari. Ada rasa aman yang ia coba abaikan, tetapi sukar untuk dihapus begitu saja. Meski hatinya masih dilingkari tembok, ia merasakan sesuatu perlahan, melemahkannya sesuatu yang bukan berasal dari uang, bukan dari status, melainkan dari kesungguhan yang tak bisa disangkal. Hari-hari berikutnya, Arfan terus melakukan hal yang sama, hadir tanpa mengganggu, hadir tanpa memaksa, hadir tanpa ingin dipuji. Ia menjalani hari sebagai pria biasa yang mencoba membalas ketulusan seorang gadis yang pernah memberinya lebih dari sekadar makanan, gadis yang memberinya harapan bahwa ia layak dicintai apa adanya. Perubahan itu mulai masuk ke hati Raina. Ia melihat bagaimana Arfan berdiri di tengah hujan tanpa mantel, memastikan ia sampai rumah dengan selamat. Ia melihat bagaimana pria itu meletakkan bungkus plastik untuk menutup bagian toko yang bocor ketika hujan turun deras. Ia melihat bagaimana lelaki itu menahan diri untuk tidak mendekat meski hatinya jelas ingin melakukannya. Ada kejujuran dalam semua tindakan itu, kejujuran tanpa kata. Suatu sore ketika matahari merangkak turun dan langit terwarnai jingga, Raina keluar dari toko dengan langkah yang lebih pelan. Arfan berdiri di tempat biasa, menatapnya tanpa harapan besar. Hanya dengan kerinduan yang disimpan rapat, Raina berhenti. Ia menatap pria yang selama ini ia jauhi. Dan dalam tatapan itu ada kelelahan, luka, namun juga ketenangan yang baru. Arfan tidak mendekat. Ia tetap berdiri diam, seakan pasrah pada keputusan apapun yang Raina ambil. Namun langkah Raina justru menuju ke arahnya. Ia berhenti beberapa meter dari pria itu. Dalam jarak itu, tidak ada kata-kata, tetapi ada pengertian yang perlahan tumbuh. Raina melihat ke dalam mata Arfan. Mata yang kini tidak lagi memancarkan kemewahan, melainkan ketulusan seorang pria yang rela melepaskan segalanya demi membuktikan cinta. Dan meskipun tidak ada ucapan, hatinya perlahan melunak. Luka itu tidak hilang seketika, tetapi mulai retak oleh kehangatan yang tidak bisa ia ingkari lagi. Raina menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang sempurna. Terkadang cinta datang dengan luka, namun juga dengan keberanian untuk memperbaiki. Arfan menundukkan kepala, seakan merelakan apapun yang akan terjadi. Namun Raina hanya berdiri beberapa langkah darinya, tanpa berbalik pergi. Itu saja telah menjadi jawaban. Itu adalah tanda bahwa ia mau memberi kesempatan sekecil apapun itu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan bunga dari taman kecil dekat toko. Di bawah cahaya senja, dua jiwa itu berdiri berhadapan, perlahan meruntuhkan dinding yang memisahkan mereka. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya dua hati yang akhirnya menyadari bahwa meski sempat tersesat dalam kebohongan, ketulusanlah yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan di momen itu, tanpa kata, Raina menerima kehadiran Arfan bukan sebagai pewaris kaya raya, bukan sebagai direktur muda, dan bukan sebagai pengemis, penyamar. Ia menerimanya sebagai pria yang hatinya ia sentuh, dan yang kini berjuang untuk mencintainya dengan benar. Dalam diam senja itu, takdir mereka akhirnya menemukan bentuknya.